Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Oke guys, di episode kedua kali ini podcast abal-abal ya guys ya. Tutup. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang begitu luar biasa ya guys ya. Jadi kali ini kita kedatangan Nurik Swansah. Oke. Ini jadi sebelum kami membuat video kami kalut ya guys ya. Kalut sekali dalam membuat setup ya guys ya. Biasanya langsung buat langsung ini bintang tamunya agak sedikit ribet ya guys ya. Jadi ya udahlah kita laksanakan aja lah guys ya. Oke. Bagaimana kabar-kabarnya nih? Kabar-kabarnya. Alhamdulillah baik. Oke. Jadi Nurik Swansah ini tidak asing ya mungkin kalau untuk anak-anak Man Ice ya guys ya. Anak Man Ice Sambas ya guys ya. Jadi ini juga akan jadi tema pembahasan kita kali ini gitu loh guys ya. Ini dijauhkan sedikit supaya nanti kedengaran suara gue terus gitu ya guys ya. Oke, sebelumnya silahkan dinikmati, ini bukan sponsor ya. Ini begitu luar biasa podcastnya ya. Nih kalau agak-agak panas nih biasalah ya gitu. Ngerti lah gitulah ya kan. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah lu lah pakai lu lah ya kan podcast tuh. Lu nih SD-nya dari mana? Ya saya SD 2 Singkawang. SD 2, bukan dari madrasah ya kan? Ya, Jadi dari sekolah dasar lah gitu kan. Kalau SMP, MTSN Negeri. oke, MTS Negeri. Jadi pas MTS ya kita ketemu dan kenal ya guys ya. Jadi ya itulah lama juga lah guys ya kenalnya guys ya. Dan juga pas SMA, Saya sekolah di Man Insun Cendekia Sambas. oke Man Ice. Jadi ini adalah pertanyaannya. Jadi lu kan oke. So asik. Oke, jadi pertanyaannya adalah lu kan pas SMA kan pesantren mondok kan? Ya, Oke, jadi pertanyaan gua adalah yang pertama nih yang ada di pikiran gua pertama kali ya. Gimana sih rasanya mondok tuh loh? yang tentu pastinya itu hal jauh dari orang tua. Ya kita harus mandiri. Habis itu bangun pagi, ngantri, makan ngantri, apa sih macam ngantri. Jadi itu ya susahnya dari susahnya lah ya. Iya, Yang senangnya gitu ada gak sih? senangnya ya bisa ketemu teman, bisa satu kamar dengan teman. Ya, banyak kegiatan itu. Kalau menurut Bro Iswan, bro. Kalau menurut lu nih, mondok itu gini maksud gua sebelum dari lu mondok dan pas sudah mondok itu ekspektasi lu itu sama nggak? Atau ekspektasi lu sebelum mondok, nih gua bakalan jauh dari orang tua nih sedih. Lalu di sana nanti susah makan misalkan nyuci baju sendiri ya kan, harus mandiri. Terus kalau pas di sananya itu gimana? Enggak sih. Soalnya di Maninsan jadi kayak Sambas itu ya sekolahnya lumayan bagus karena ada laundrynya. Oh, siap. Jadi enggak perlu Modern cuci ya? sendiri enggak perlu. Oke. Ya, makan sudah terjamin. Tiap hari makan ayam. Jadi ini sekarang udah lulus ya? Iya. Ya, sekarang udah kuliah dan ya sama juga gua kena satu angkatan ya dari MTS. Apa sih yang bisa didapat gitu loh dari kita mondok gitu? Dari kita sekolah lain lah gitu maksudnya. Paham gak sih? Pokoknya gitulah, paham gak sih? Apa yang bisa didapat gitu loh? Oh, tentunya kita memiliki sifat mandiri, Boy. Oke, siap-siap. Habis itu agama pasti, dan banyak kenalan juga, bisa tahu dengan, kan kadang biasanya itu di asrama tuh biasanya ada kumpul-kumpul apa semacam itu, jadi ada rasa suka lah gitu. Gua mau nanya nih, lu setuju gak sih kalau ada orang yang berpendapat kalau anak-anak pondok itu nggak semuanya maksudnya pasti ada juga yang nakalnya gitu. Setuju gak sih? Setuju, boy, karena tuh kan kadang tuh anak yang di pondok itu biasanya tuh ada yang paksaan dari orang tua. Model-model terpaksa lah gitu Iya. yang sakitnya ya. Oke. Ya, biasanya tuh ada anak-anak nakal, memang ada juga yang masuk di pondok
Di sekolah adik saya itu kan ada juga itulah macam-macam. Oke, jadi lu nih termasuk yang terpaksa atau yang memang dari awal mau mondok gitu? Dari Ya, tampaknya ini kayak terpaksa. ya aku sih jujur lah, enggak terpaksa. Soalnya dari dulu tuh waktu kelas 9, nah, kelas 9 itu udah ada keinginan buat masuk ke Manisnya di Kesambas. Apa sih kira-kira setelah lu kuliah sekarang ini dampak dari lo mondok waktu waktu lo mondok lah di waktu SMA gitulah hitungannya ya. Apa sih yang bisa didapat setelah lo lepas dari pondok ini? Ya tentunya bekal agama pasti ada. Kita di sana tuh kan ada diajarkan ceramah pasti macam. Jadi kalau disuruh tuh langsung siap. Wah. Oke oke oke. Jadi di sana itu kalau misalkan ya ada adik-adik kita lah, Ya. kan baru-baru tamat SMP atau tamat SD atau yang pas mau SMP ini mau mondok juga di MTS lah, bahas MTS ada pondok-pondok itu lah kan, pondok pesantren. Apa yang harus dipersiapkan gitu, ada gak sih sebelum kita masuk pondok pesantren? Yang dipersiapkan itu Pak, tentunya ya bacaan Al-Quran. Itu mental. Mental Habis lah. itu sholat. Maaf nih, gue mau nanya, mental tuh maksudnya gimana tuh? Ya kan kalau udah jauh dari orang tua Oh. pasti perasaannya gimana gitu kan. Bukan yang maksud gua kayak ada bully-bully gitu, ada gak sih sebenarnya di pesantren gitu? Ya Penasaran itu sih gitu loh. ada. Ada ya masih Ada. ya. Ini emang pembulian emang susah sih dilepasin ya gue ya. Ya Sampai di pesantren pun ada ya, tapi ya memang dimanapun memang kayak sekolah-sekolah. wajar sih. Nah, madrasah itu juga bukan kayak nggak semuanya muridnya alim gitu kan, maksudnya ya kan bahasa bahasa kasarnya lah, nggak semuanya alim sih. Dan juga kayak sekolah-sekolah kayak SMP biasa gitu nggak ada, kalau misalkan STM lah, mohon maaf nih STM misalkan kan, nggak semuanya juga muridnya nakal gitu kan. Ya Pasti termasuk lu tuh. pasti ya ada lah, maksudnya murid-murid yang beda lah gitu kan, nggak semuanya sama gitu. Jadi ya jangan dilihat dari bahasanya, jangan lihat dari sekolahnya juga gitulah menurut gua ya kan. Benar gak sih? Benar-benar. Oke oke oke. Jadi lu juga di sini mau promo YouTube ya kan, karena dia juga pandai merotal guys ya, pandai merotal Al-Quran nih. Kalau tahu apa YouTube-nya nih? Channel itu aku tuh Nuriksan Syah. Nurik Swansa ya. Iya. Silahkan guys di subscribe guys yang nonton, langsung buka, langsung subscribe, balik lagi sini guys ya. Oke oke, cepat 1 2 3, dah cepat. Oke, ini agak panas ya emang ya guys ya. Karena ya dekat atap ya guys ya, paham lah, ini studio yang susah ya guys ya. Ini bukan studio yang keren gitu guys ya. Oke, jadi tadi kan udah ngomongin tentang pesantren ya, ini tentang hobi lah. Itu mau hotel lu tuh kan direkam masukin di YouTube, itu emang hobi atau gimana? Keinginan sih. Bukan hobi. Kalau kok hobi sih, hobi gue tuh ya main futsal apa macam olahraga. Jadi maksudnya untuk diupload di YouTube itu untuk apa gitu? Ya kita kan berbagi biar orang tuh tahu apa namanya, dan bisa mengharumkan nama sekolah bisa. Oh, ada juga Kan untuk ada siswa Manisnya di Kesambas nih ada juga ya katanya. jadi ingin dipuji lah. Enggak. Oh, enggak. Gitu ya. Oke guys, jadi kita lanjut ya guys ya. Ya silahkan kalau mau minum ya. Iya. Tadi ada masalah teknis sedikit ya guys ya. Kita lanjutkan pembicaraan kita ya guys ya. Sedikit menarik sih. Atau kalau ada kurang-kurang komen di bawah ya guys ya. Kira-kira apa kesalahan-kesalahan dalam podcast ini ya guys ya. Kita lanjutkan tadi dalam pembicaraan kita, apa tadi ya? Gue lupa lagi. Tujuan lo dalam buat video murotal itu apa? Oh, tujuannya berbagi ilmu. Bukan berbagi ilmu sih, tepatnya tuh macam susah juga itu boy. Soalnya Mau
ya mau membuktikan lah gitu kan bahwa anak Maniche ini bisa merotal gitu. Gitu ya sih. Nggak suka sih, soalnya banyak sih yang bagus-bagus, yang bagus. Cuman keinginan gitu buat channel-channel, buat video-video gitu. Terinspirasi dari awalnya tuh, aku tuh terinspirasi dari Kaki Malik. Gimana? Muzamil apa tuh nggak? Kan Oh, di Amar Muzamil gua TV kenal. tuh, di Oke, Amar oke. TV ya. Muzamil gue kenal. Ya, Oke, oke. jadi terinspirasi gitu. Oke. Jadi keinginan lagi buat video. Tetap semangat lah guys ya. Sama juga kayak gue lah guys ya buat podcast gini walaupun podcast abal-abal ya guys ya. Ini juga gue termotivasi dari ya jelas lah dia di Kobuzer ya guys ya. Karena ya kayak hobi aja gitu. Kalau gue sih ya pribadi ya karena hobi gitu loh buat video dan juga ngeditnya itu loh yang ada kesenangan tersendiri gitu. Yang pastinya kalau banyak views juga ya pasti suka banget gitu. Pasti dicari juga guys ya. Ini selama ini agak-agak naik juga nih YouTube ya kan. Oke, jadi sekarang nih sibuk apa nih sekarang? Sibuk sibuk kuliah. Sibuk kuliah lah ya. Tapi kayak mau hotel tuh masih juga lah ya kan. Udah vakum gue, woy. Oh, udah vakum. Udah berapa lama tuh kalau boleh tahu? Setengah tahun dah ada nih. Oh, lama ya. Jadi lu upload terakhir video itu kapan tuh? Lupa. Gue juga nggak ngecek ya guys ya. Gue tahu tapi nggak ngecek gitu loh. Gue tahu doang gitu. Dia ada buat video, dia ada buat channel tapi gue nggak ngecek gitu. Oke lah. Terakhir nih, terakhir. Ada gak sih pesan-pesan untuk anak-anak santri atau santriwati ya bahasa yang terumpannya ya kan? Apa ada kira-kira di seluruh Indonesia? Jelas ini seluruh Indonesia nih langsung kira-kira. Jadilah santri yang bermartabat. Pesan-pesan untuk santriwan dan juga santriwati setelah keluar dari pondok pesantren apa kira-kira? Jaga iman. Oke. Terus itu jika sholat pastinya. Dan diterapkan ilmu agamanya. Oke. Dan ilmu yang tadi didapatkan tuh jangan dilupakan. Pastikan anak pesantren tuh diwajibkan untuk menghafal. Nah itu tuh dijaga gitu. Nah itu juga terakhir banget nih. Kira-kira ada gak sih beban yang dibawa setelah lepas dari pesantren? Mungkin nih kalau berteman lah gitu kan, mau nakal dikit itu nggak enak gitu loh. Jadi kayak lu kan anak pesantren gitu misalkan kan, ada lah kalau kawan-kawan biasanya kan mungkin ada yang bilang kau kan anak pesantren masa kelakuanmu gitu. Itu kalau udah bawa anak pesantren gitu gimana menurut lo? Ya itu kan tergantung orangnya lagi. Nggak mungkin lah anak pesantren tuh bakal baik. Setuju. Ya mungkin baik terus lah gitu kan, pasti juga Pasti ada kesalahan lah. ada fasenya dia. Oke ya. Oke lah guys ya. Ya. Sampai sini aja mungkin videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Juga channel Nurix Wansah ya guys ya. Komen juga di video Nurix Wansah, cepat upload video baru gitu guys ya. Cepat-cepat seru ya guys ya. Jangan banyak spam nih sekarang juga guys. Oke, jangan lupa di subscribe juga channel ini dan share kemana-mana guys ya. Oke.